Life is the art of drawing without an eraser. Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. John William Gardner. Berbicara sangat berhubungan dengan bahasa. Kemampuan berbicara dan berbahasa sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kemampuan berbicara menunjang kemampuan kita dalam berkomunikasi. Kita perlu menguasai keterampilan berkomunikasi untuk mendapatkan pembicaraan yang mengalir dengan banyak orang. Komunikasi tidak hanya sekedar pertukaran informasi saja, tetapi juga bagaimana cara diterima oleh orang lain dengan cara yang kita inginkan. Keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Berbicara efektif merupakan sarana penyampaian ide kepada orang atau khalayak secara lisan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pendengarnya. Seseorang yang memiliki teknik bicara efektif, maka dia adalah orang yang mampu menarik perhatian orang lain. Mempelajari cara berbicara efektif sangat penting dilakukan oleh setiap orang. Ketika kamu mampu berbicara dengan baik dan efektif, maka kamu bisa berkomunikasi dengan lebih mudah. Berbicara yang efektif berarti memperhatikan kata-kata yang tepat agar apa yang disampaikan mudah diterima oleh orang lain. Edward de Bono, sekaligus penulis buku How to Have a Beautiful Mind, adalah tokoh terkemuka dalam bidang pemikiran kreatif dan dalam bidang pengajaran cara berpikir sebagai sebuah keterampilan. Metode cara berpikir Edward de Bono juga telah banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan ternama di dunia. Buku ini membahas cara untuk menjadi menarik dalam sebuah perbincangan. Berpikir dengan lebih indah dengan teknik 6 topi. Dalam sebuah diskusi, metode argumen sudah menjadi metode yang umum digunakan. Argumen bersifat agresif, dengan tujuan untuk membuktikan bahwa saya benar dan kamu salah. Sebagai alternatif dari metode argumen ini, Edward de Bono memperkenalkan metode berpikir paralel. Dalam metode berpikir paralel, setiap orang dalam diskusi diberi kesempatan untuk memiliki sudut pandang yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Metode 6 topi berwarna diperkenalkan Edward de Bono untuk menjelaskan cara berpikir paralel. Semua orang harus menggunakan topi yang sama pada waktu yang sama, agar mereka melihat ke arah yang sama saat diskusi. Topi putih melambangkan kertas dan berarti informasi. Saat menggunakan topi putih, setiap orang dalam diskusi harus fokus pada pengumpulan informasi. Informasi ini dapat berupa fakta maupun rumor dan pengalaman pribadi. Apabila ada informasi yang bertolak belakang, maka peserta akan fokus untuk mencari informasi yang benar. Topi merah melambangkan api dan kehangatan, yang berarti emosi, perasaan, dan intuisi. Seringkali emosi dan intuisi tidak boleh dilibatkan dalam suatu diskusi dan keputusan. Namun pada akhirnya, kamu justru menyamarkan emosi dan intuisi kamu menjadi logika. Karena itulah, sangat penting untuk mengakui emosi dalam suatu diskusi. Topi hitam melambangkan peringatan, yang berarti pemikiran kritis dan penilaian risiko. Saat menggunakan topi hitam, peserta harus memikirkan bahaya, kesalahan, dan masalah. Penggunaan topi hitam ini bukan untuk menghalangi diskusi, tetapi untuk membangun kehati-hatian. Topi kuning adalah kebalikan dari topi hitam, dan berarti kepekaan nilai. Saat menggunakan topi kuning, peserta harus secara positif mencari nilai-nilai yang terkandung dalam semua ide yang didiskusikan. Nilai-nilai, manfaat, dan cara menyelesaikan suatu masalah menjadi fokusnya. Topi hijau melambangkan pertumbuhan dan energi, yang berarti produktif dan kreatif. Saat menggunakan topi hijau, peserta akan fokus untuk mencari ide, alternatif, kemungkinan, dan desain. Sedangkan topi biru melambangkan langit biru dengan cakrawalanya,
yang berarti pengendalian terhadap proses. Topi biru ini memiliki peran mengorganisasi pemikiran. Pada awal diskusi, topi biru digunakan untuk menetapkan tujuan. Ketika diskusi berjalan, topi biru berfungsi untuk mengatur jalannya diskusi dan mengatur urutan topi yang akan digunakan. Agar metode berpikir paralel berhasil, semua peserta harus melihat secara paralel ke arah yang sama. Edward de Bono. Tampil menarik dalam diskusi. Dalam diskusi, seseorang akan memberikan respon dalam 3 bentuk, yaitu kesetujuan, ketidaksetujuan, dan pengungkapan perbedaan. Cara kamu dalam memberikan respon-respon tersebut akan menentukan seberapa menarik dirimu. Orang akan saling tertarik apabila memiliki kesamaan. Apabila kamu dapat menemukan titik kesetujuan dengan lawan bicara, maka kamu akan lebih mudah menarik perhatiannya. Namun harus diingat pula bahwa apabila kamu dengan mudah setuju dengan lawan bicara, maka diskusi menjadi tidak punya tujuan. Di sisi lain, bila kamu selalu tidak setuju, maka kamu menjadi tidak menarik. Karena itu, kamu perlu mencari posisi yang tepat. Untuk dapat membangun kesetujuan, kamu perlu memahami cara berpikir lawan bicara dan melihat alasan di balik pernyataannya. Lihatlah pengalaman lawan bicaramu, nilai-nilai yang ia percayai, dan sudut pandang yang ia miliki. Setelah itu, ubahlah cara pandang kamu ke sudut pandang lawan bicaramu. Ungkapkan persetujuanmu terhadap lawan bicara. Namun ungkapkan juga bahwa kamu memiliki cara pandang sendiri. Saat mengungkapkan ketidaksetujuan, pastikan motivasimu bukan hanya karena kamu tidak ingin setuju, atau karena kamu ingin menunjukkan kepintaran. Sebelum mengungkapkan ketidaksetujuan, bedakanlah antara memiliki pendapat yang berbeda dengan tidak setuju dengan sebuah pendapat. Untuk mengekspresikan ketidaksetujuan, kamu dapat menunjukkan kesalahan fakta atau pernyataan yang ada, kesalahan logika sehingga kesimpulannya pun salah, adanya persepsi selektif atau interpretasi, kemungkinan adanya prasangka dan stereotip, dan pengalaman pribadi yang berbeda. Selain itu, kamu juga dapat menawarkan sebuah kemungkinan saat kamu meragukan sebuah pernyataan. Perbedaan opini merupakan sesuatu yang berbeda dengan ketidaksetujuan terhadap suatu opini. Perbedaan opini dapat terjadi karena adanya perbedaan penilaian, perbedaan preferensi pribadi, perbedaan sudut pandang, perbedaan persepsi, dan perbedaan pengalaman. Menjadi pembicara dan pendengar yang menarik. Ketertarikan dapat terbentuk dari cara kamu memulai suatu percakapan. Terdapat 2 jenis pendengar. Yang pertama adalah lawan bicara yang sama sekali tidak mengetahui topik yang kamu ceritakan. Maka ketertarikannya akan tergantung pada seberapa menarik kamu menceritakan topik tersebut. Jenis kedua adalah lawan bicara yang mengetahui topik tersebut dan ingin mengetahui lebih lanjut. Maka ketertarikannya akan tergantung pada seberapa baik kamu mengundang pertanyaan dan menjawabnya. Setiap orang akan tertarik dengan sebuah topik atau informasi baru. Apabila kamu tidak memiliki informasi baru, kamu dapat menggunakan beberapa teknik berikut ini. Pertama, teknik bagaimana jika. Dengan cara melemparkan pertanyaan yang mengandaikan suatu kondisi. Bagaimana jika anjing dapat berbicara? Atau bagaimana jika para kepala eksekutif dilatih sejak usia muda? Adalah contoh pertanyaan yang dapat mendorong kamu dan lawan bicara untuk berpikir dengan cara yang lucu dan ceria. Kamu juga dapat menggunakan teknik mencari kemungkinan dan alternatif dengan bertanya, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan semacam ini akan memperkaya sebuah diskusi. Teknik lain yang dapat digunakan adalah teknik koneksi, yaitu menghubungkan beberapa kejadian dan informasi menjadi sesuatu yang menarik. Bukankah teori konspirasi selalu menjadi hal menarik untuk dibicarakan? Dalam diskusi, menjadi pendengar yang baik sama pentingnya dengan menjadi pembicara yang baik.
Mendengar bukan hanya menunggu giliran berbicara, namun memahami apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Saat mendengar, perhatikanlah apa yang disampaikan pembicara dan pahamilah nilai-nilai dari hal yang dibicarakan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu mungkin akan mendapatkan informasi baru, sudut pandang baru, dan wawasan yang baru. Kamu juga dapat memahami persepsi yang berbeda-beda, mempelajari alasan di balik suatu pendapat, dan memahami sifat dan perasaan pembicara. Cara diskusi yang tepat akan membuat kamu tampil lebih memikat. Ada beberapa faktor yang perlu kamu perhatikan ketika melakukan diskusi. Faktor pertama adalah pemahaman konsep. Konsep menjadi bagian penting dalam suatu diskusi. Saat diskusi, kamu perlu mencari, memilih, dan memahami konsep yang sedang dibicarakan untuk dapat menawarkan pemikiran yang menarik. Faktor kedua adalah adanya alternatif. Ini membuat kamu tidak kaku dan tidak mudah puas terhadap diri sendiri. Persepsi alternatif adalah sudut pandang lain dalam melihat suatu hal. Penciptaan alternatif dimulai dengan menggali kemungkinan-kemungkinan dan mengarahkan kemungkinan-kemungkinan tersebut menjadi suatu alternatif yang lebih pasti. Faktor berikutnya adalah emosi dan perasaan. Keduanya dapat mempengaruhi proses pemikiran. Pilihan yang logis pun dapat dihasilkan oleh perasaan, sehingga kamu tidak perlu ragu menunjukkan perasaan. Kamu dapat menyampaikan perasaanmu di awal diskusi, ataupun setelah mendengarkan pendapat orang lain, disesuaikan dengan kondisi. Yang keempat adalah nilai-nilai. Ini adalah cara kamu memandang suatu hal. Setiap orang memiliki nilai-nilai pribadi, dan dalam sebuah diskusi, nilai-nilai setiap peserta dapat berbeda-beda. Terdapat beberapa jenis nilai, di antaranya nilai-nilai personal, organisasional, kualitas, inovasi, ekologi, dan persepsi. Faktor kelima adalah pengalihan dan perubahan tujuan, yang dapat dilakukan untuk menjaga agar diskusi tetap menarik. Pengalihan dapat dilakukan selama tidak mengambil waktu lama, dan semua orang mau kembali ke topik utama. Pengalihan sebaiknya tidak dilakukan pada diskusi-diskusi yang serius. Pengalihan yang umum dilakukan adalah melalui humor. Informasi dan pengetahuan adalah faktor keenam. Sebagai catatan, kamu tidak perlu mengetahui semua hal untuk dapat terlibat dalam diskusi. Jika kamu memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain, kamu dapat mengaplikasikan strategi cermin, yaitu menyerap semua informasi yang kamu terima dan mengulanginya kembali dengan menambahkan informasi dan pengetahuan yang kamu miliki. Faktor ketujuh adalah pendapat. Pendapat merupakan hasil dari informasi, nilai, perasaan, dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Karena itulah pendapat dapat berubah karena adanya informasi baru atau penerimaan terhadap nilai-nilai baru. Pikiran yang menarik akan selalu siap melakukan perubahan pendapat. Saat mengutarakan pendapat, kamu dapat mengutarakan pendapat dari sudut pandang pribadi. Namun, kamu juga perlu mempersilahkan orang lain untuk mengutarakan pendapat mereka. Pendapat yang sangat kuat dapat memprovokasi suatu diskusi, namun perlu dilakukan dengan hati-hati. Interupsi, sikap, dan topik. Interupsi adalah tindakan untuk memotong pembicaraan orang lain. Pada dasarnya, interupsi adalah tindakan tidak sopan yang tidak boleh dilakukan kecuali kamu memiliki alasan yang kuat. Interupsi umumnya dilakukan apabila seseorang berbicara terus-menerus dan tidak memberikan kesempatan untuk adanya interaksi dengan orang lain. Terdapat 3 macam interupsi. Pertama adalah interupsi yang didasari ego untuk menunjukkan kepintaran seseorang. Tentunya interupsi ini harus dihindari. Kedua adalah interupsi yang bersifat menguatkan atau dukungan, yaitu upaya untuk memperjelas poin-poin yang disampaikan. Dan ketiga adalah interupsi yang menantang, yaitu untuk mempertanyakan pendapat yang disampaikan. Interupsi yang menantang dapat kamu lakukan untuk menunjukkan pendapat yang salah.
Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sikap. Sikap yang berbeda-beda dalam suatu diskusi menunjukkan citra diri seseorang. Ada berbagai jenis sikap yang lazim ditunjukkan peserta sebuah diskusi. Ada orang pandai yang ingin selalu terlihat benar. Mereka yang tergolong sebagai pelindung nilai akan memperlihatkan bahwa nilai-nilai sangat penting. Ada pula orang yang berpura-pura bodoh. Berundung akan menggunakan diskusi untuk menghina orang lain. Penjilat memanfaatkan diskusi untuk mendekati orang yang berpengaruh. Sedangkan inovator selalu menyarankan ide-ide kreatif. Ada pula petarung yang berusaha mendominasi lawan dan memenangkan diskusi. Pembelajar menangkap informasi dan mencari sesuatu yang baru. Konstruktif berusaha mencari hal positif dalam diskusi. Dan ada pula orang yang melihat diskusi sebagai hiburan. Faktor terakhir yang perlu diperhatikan dalam sebuah diskusi adalah topik. Topik digunakan untuk memulai percakapan. Topik lokal atau topik terbaru bisa menjadi topik yang menarik untuk memulai perbincangan. Kamu harus mulai mengubah topik apabila percakapan sudah membosankan, tidak berkembang, atau menimbulkan kemarahan. Itulah beberapa cara untuk menjadi menarik dalam sebuah perbincangan. Seni berbicara diharapkan mampu mengubah manusia menjadi pribadi yang mengesankan melalui lisan dan teman bicara yang menyenangkan. Memanglah bukan hal yang mudah, tapi apa salahnya jika kita berani memulai dan mencoba.